pikir nikah itu dikasih bunga mawar, disayang-sayang, I love you istriku, dielus-elus. Justru sebaliknya, enak ya kalau punya suami masalahnya jadi berdua, satu dibagi berdua buat suami. Salah, justru tadi masalahmu satu jadi dua. Ya, ini banyak wanita yang salah kalau nikah pengennya dari permaisuri. Soalnya yang di follow akun-akun selebgram yang foto-fotonya mas suaminya mesra, mesra gitu kan, foto-fotonya mesra. Ya, mereka yang menampakkan ya, sehingga membuat kalian baper. Belum tentu kenyataan rumah tangganya demikian. Itu hanya permukaan saja. Permukaan. Senang-senang jalan-jalan foto berdua, satunya cadaran, satunya masya Allah. Masya Allah. Suatu yang salah, jangan diikutin ya. Besok kalau udah punya suami nggak usah dipamer-pamerin. Jangan. jangan dipamerin. Nggak usah teman-teman, nggak perlu ya. Teruslah memperbaiki diri jika kamu beruntung. Suatu yang salah, jangan diikutin ya. Besok kalau udah punya suami nggak usah dipamer-pamerin. Aduh, ya dia sendiri menasehati jemaahnya untuk tidak pamer-pamer suami, tidak pamer-pamer istri di media sosial. Dia sendiri ini dokter yang menjelma jadi ustazah dan mengajarkan agama kepada jemaah, dan disupport pula sama ustadz yang katanya bermanhaj salaf ini, yang sekarang sudah nggak tahu ini arahnya kemana dia. Setelah dia habisi nama saya dan nama baik istri saya, Dr. Ferihana hafizahullahu ta'ala, setelah dia habisi juga semua pengajian istri saya Dr. Ferihana, offline ataupun online, maka dia umumkan di medsos kalau istri saya tidak punya kelayaan untuk mengisi pengajian. Padahal beliau sangat-sangat layak untuk mengisi pengajian. Beliau sudah lama belajar kepada saya, baik secara langsung ataupun secara online. Beliau juga mondok di sejumlah pondok pesantren. Kurang layak apalagi untuk berbicara, berbagi kebaikan ya, kepada sesama muslimah. Suatu yang salah, jangan diikutin ya. Besok kalau udah punya suami nggak usah dipamer-pamerin. Kurang layak apalagi untuk berbicara, berbagi kebaikan ya, kepada sesama muslimah. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Ya, Ferihana ini postingan-postingannya tuh banyak kontroversinya teman-teman. Dia bikin drama-drama seperti drama Korea ya, yang dimana dia ini seolah-olah menjadi sosok yang terzolimi, sosok yang terbuli, sosok yang dianggap sebagai manusia perlu diberikan perhatian khusus. Seolah-olah dia itu ketika menikahi seorang ustadz, dia malah menjadi bulan-bulanan netizen, dibully-bully dan lain sebagainya. Kenapa gak mau dibully? Wong tingkahnya saja seperti itu. Seorang muslim mencari ilmu spiritual ke agama Buddha. Katanya apa? Untuk mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan pikiran, menenteramkan hati. Dengan cara apa? Ikut meditasi Buddha. Seolah-olah di Islam gak diajari teman-teman, gak diajari cara menenangkan pikiran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah ini, apalagi disupport oleh seorang ustadz. Dan kalian tahu ustadznya ikut andil, ikut-ikutan, sampai datang ke Bali itu dia, berdua sama istrinya, meditasi. Seolah-olah di Islam tidak mengajari untuk menenangkan pikiran dan hati. Ya Allah, jadi malu saya. Ya, jadi malu mengakui kalau orang ini pernah menjadi guru seorang Ustadz Muflis Safitra, seorang Ustadz Ahmad Nurbaid dan beberapa ustadz lainnya. Katanya begitu. Tapi dia sendiri sekarang mulai melenceng. Musibah ini teman-teman. Yang dimana mereka berdua ini sudah mulai mempromosikan agama Buddha. Kita itu ketika bertemu dengan orang Buddhis, ketentraman, ketenangan terpancar dari metanya. Maksudnya mata, cuman mulutnya tuh kesleo, meta katanya. Jadi terpancar dari metanya kalau dia itu tenang, tentram, memberikan cinta kasih kepada dia. Kita mencoba ngikutin gitu. Jadi kalau di bahasanya di Buddhis, spiritual, betul-betul mereka orang-orang yang cinta kasihnya tuh luar biasa. Luar biasa. Kita ketemu aja pancaran metanya tuh udah terasa. Meta. Bagaimana sadar, bijaksana, pikiran harmonisnya itu
luar biasa karena itu luar biasa, saya sudah banyak belajar ke banyak tempat dan bagaimana orang Buddhis itu sangat mengasihi ketika memang mereka seorang yang menjalankan gitu. Menjalankan apa? Meditasi. Seolah-olah kalau dia melihat orang-orang Muslim seperti iblis gitu ya. Jadi ketentraman itu datang dari Buddha, serta keresahan datang dari Islam. Dia berusaha untuk menunjukkan hal seperti itu di media. Seolah-olah dia di Islam tidak mendapatkan ketenangan gitu. Wih, promosi ini promosi agama Buddha jatuhnya. Musibah di atas musibah ini. Apalagi kita melihat tadi ucapannya di awal. Katanya dia ketika menasehati jemaahnya, jangan ibu-ibu jemaah, kalau kita punya suami, jangan tampakkan kemesraan di media sosial. Tapi dia sendiri berulang-ulang kali peluk-pelukan, cium-ciuman, peluk-pelukan, elus-elusan, ya, happy birthday. Apalagi sampai bikin kue ulang tahun. Ya mungkin tidak ada lilin-lilinnya atau tiup lilin seperti itu, nyanyi-nyanyi happy birthday to you. Tapi apa? Dia melakukan hal seperti ini ya untuk menentang orang-orang yang selama ini menganggap hal tersebut tasyabuh dengan agama-agama di luar Islam. Memang dari awal teman-teman, postingan-postingan Ferihana ini selalu menentang dakwah sunnah. Tapi kenapa dia bisa menjadi istri seorang ustadz sunnah? Ini pertanyaan besar yang ada di kepala saya. Kalau melihat dari gelagat, apalagi dari foto dia kemarin itu yang beredar, apa yang menjadi daya tarik gitu ya? Yang menjadi daya tarik gitu, yang memikat sampai orang sedemikian ustadz. Nggak tahu saya mau komentar apa ya. Intinya heran saja saya. Heran dengan seorang Ustadz Aris Munandar. Ya saya salah terus nih nyebut Aris ini. Karena saya baru tahu orang ini. Saya baru tahu 3 harian ini, 4 harian inilah kepada Ustadz ini sampai video ini dibuat. Sebelumnya saya tidak tahu sama sekali. Tiba-tiba muncul dengan isu-isu yang kontroversi sedemikian ini. Tapi bagi orang-orang yang sudah lama ngaji Salafi pasti tahu siapa beliau. Saya saja yang baru tahu. Ya agak apa-apa lah, bukan persoalan. Dan hal ini juga teman-teman, ketika kita menyaksikan beberapa pernyataan, tulisan, statement, fatwa dari Ferihana ini, memang banyak sekali menyelisihi orang-orang Salafi. Yang dimana dia ini dari postingan-postingan dia sendiri ya memang memusuhi dakwah Salafi. Tiba-tiba menikah dengan Ustadz Salafi teman-teman. Terus yang paling unik lagi ada salah satu story dulu ya, katanya Ferihana ini pernah membuat story yang isinya itu menghujat dakwah sunnah. Coba kita baca agar tidak agar tidak jadi fitnah, karena dia si paling teriak terfitnah. Ini postingan dari Ummu Rizki yang sempat men-screenshot postingan atau story dari Dr. Ferihana yang dimana dia mempleset-plesetkan kalimat Salafi teman-teman dengan sebutan salah pikir. Coba kita baca. Pengalaman saya, ini kata Ferihana ya, 20 tahun sudah membuat kami kenyang dengan kejahatan kelompok pengajian salah pikir. Beberapa tahun kemarin saya sempat nurut tuh sama mereka. Tapi saya belajar dari banyak pihak, pakai F teman-teman, pihak. Dan alhamdulillah saya sadar mereka bukan jalan menuju surga. Jadi ketika dia belajar dari banyak pihak, dia menemukan jalan menuju surga teman-teman. Jadi dia sudah melihat surga. Dia tahu sudah seperti apa surga dan pernah nyampe ke surga. Kenapa? Sudah tahu jalannya. Sudah tahu surga itu. Jalannya apa? Ya ajaran Buddha. Meditasi itu. Yang dimana dia katanya ada satu postingan juga, dia ngapa-ngapain saja meditasi, dikit-dikit meditasi. Ya Allah, ya Allah. Mereka jalan menuju neraka dan murka Allah Ta'ala. Oh, jadi orang-orang Salafi ini jalannya menuju neraka teman-teman. Jadi dia sudah tahu orang-orang yang akan masuk surga neraka. Jadi dia sudah menjadi panitia surga neraka teman-teman. Ketika dia ikut ajaran Buddha, meditasi Buddha, dia langsung tahu jalan menuju neraka dan surga teman-teman. Akhirnya apa? Dia mengklaim dan menerakakan seluruh orang-orang yang berfaham Salafi. Itu penduduk Mekah Madinah tuh neraka semua. Ferihana surga sendirian sama suaminya berduaan. Jadi duaan dia ya, masuk surga nanti dua-duaan dia. Semuanya yang Salafi neraka semua. Bayangkan tiap hari semangat dalam tuduhan bertubi-tubi, caci maki tiada henti, kerjaan mereka hanya itu, kenal enggak, ngomong di belakang iya. Jadi stres sekali. Ferihana ini stres sekali dengan caranya pura-pura menjadi Salafi teman-teman. Sekarang no, aku tidak peduli, sudah bye-bye dengan mereka semua. Saya merdeka dan bahagia. Bahagia katanya. Bahagia karena meditasi di agama Buddha. Semoga seluruh keluargaku dijauhkan dari kelompok salah pikir ini selamanya. Amin. Ya Allah. Jadi inilah
orang-orang yang sejatinya menyusup ke dalam salafi dan mengaku-ngaku salafi untuk merusak salafi sendiri. Sama seperti kemarin teman-teman, kalau mereka tidak bisa menyerang salafi, kalian lihat sendiri, dari pertama dakwah sunnah ini ada di Indonesia, yang awalnya mereka itu teman yang benci kepada dakwah sunnah, bukan cuma main bantah-bantahan ilmiah, gak ada mereka bantahan ilmiah. Rumah Ustadz Yazid Jawas rahimahullah diapain? Digeruduk, dibakar, dan mau dibunuh pakai bedung, pakai kapak, pakai golok ya. Para preman-preman bayaran itu bawa golok sampai mau bunuh Ustadz Yazid Jawas itu. Ustadz salafi semua dibubarin. Tapi apa teman-teman? Pertolongan Allah tidak pupus. Semakin dibubarin, semakin dicekal, semakin difitnah, semakin dipojokkan, dakwah sunnah semakin meluas. Banyak orang mulai kenal dengan salafi, banyak orang mulai ngaji kepada salafi, termasuk saya yang dulu muhibbin Habib, 7 tahun lebih saya menjadi muhibbin Habib, dan sempat juga saya itu menghina ajaran-ajaran sunnah, mengatakan gampang membidah-bidahkan, dan saya juga pembenci Ustadz Yazid Jawas rahimahullah. Bukan rahasia lagi. Tetapi apa? Semakin banyak dakwah sunnah ini dipojokkan, diserang, difitnah, semakin bersinar. Setelah bertahun-tahun kita melihat seberapa kuat mereka ini ingin memupuskan, menghentikan dakwah sunnah semakin mekar teman-teman. Ibarat bunga itu sudah semakin mekar mereka, semakin banyak tumbuh di mana-mana, dan semakin banyak orang yang sadar. Karena apa? Yang melihat satu, apa yang mereka dakwahkan kebenaran agama yang simpel, sederhana, tapi sesuai dengan Quran sunnah. Sunnah yang sahih, bukan sunnah-sunnah yang dhaif, apalagi maudhu. Tapi perhatikan mereka ketika maulidan, sampai menggunakan hadis palsu, barang siapa yang mengingat maulidku, maka dia akan mendapatkan syafaatku, dan beberapa hadis-hadis palsu lainnya. Kepalsuan demi kepalsuan mereka pakai untuk menghalalkan kegiatan-kegiatan bid'ah mereka. Jadi apa? Semakin banyak orang yang tersadarkan. Jadi Ferry Hana ini bukan satu-satunya yang berusaha untuk memupuskan dakwah salafi, tapi dia sudah yang kesekian kali dari beberapa fitnah. Tapi di waktu-waktu ini ada 2 usaha yang menyusup ke lingkungan salafi teman-teman. Yang satunya ke pondok pesantren dengan alibi-alibi ini, yang satunya menjadi istri seorang ustadz salafi. Dan mereka sama-sama perempuan. Jadi memang fitnah-fitnah perempuan-perempuan ini sangat luar biasa, yang dimana sampai berani masuk ke lingkungan salafi dan membuat kekacauan di situ, membuat keributan. Jadi tetap terungkap. Dan setelah terungkap ternyata keduanya sama-sama mukibin uwas-uwah. Aduh, ya sudahlah, kalian pikir sendiri.